The Bloodline ngamuk di SmackDown hari ini. Bianca Belair kuat banting kalahkan Piper Niven. Kevin Owens hajar habis Cody Rhodes di akhir acara. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di Extra Smack, di mana kita akan nge-review episode SmackDown hari ini tanggal 7 Desember 2024. Sebelum kita lanjut, aku pengen kalian like dan share video ini ke teman-teman kalian yang suka WWE. Dan jangan lupa subscribe, soalnya channel ini upload video setiap hari. Let's go. SmackDown hari ini dibuka dengan Michael Cole dan Corey Graves di ringside. Kasih update tentang apa yang terjadi setelah Survivor Series. Mereka ngumumin 3 cedera besar, Bronson Reed patah kaki, Tong Alwa lagi pemulihan pasca operasi bicep, dan Jimmy Uso absen tanpa batas waktu karena jari kakinya patah. Terus, Solo Sikoa, Jacob Fatu, dan Tama Tonga masuk arena, senggolan sama Apollo Crews. Jacob langsung kasih super kick, ngebuat trio ini ngeratain tim keamanan buat nunjukin mereka itu masih dominan. Intinya tuh The Bloodline moodnya lagi jelek banget gara-gara kalah kemarin di War Games. Juara WWE Cody Rhodes muncul, tampil rapi dan menyapa penonton di arena. Cody nge-hype kembalinya acara Saturday Night's Main Event dan ngomong soal kehormatannya bisa ikut acara bersejarah itu. Tapi, suasana berubah waktu dia mulai ngomongin Kevin Owens. Bilang kalau ada masalah yang belum selesai. Tiba-tiba, Chad Gable dari Raw bareng grupnya American Made ganggu momen itu. Gable dengan bangga nyebut dirinya atlet terbaik Minnesota, kota arena SmackDown hari ini. Dia juga nyerang Cody secara pribadi, bilang Cody itu teman buruk buat Owens dan pikirannya terlalu dangkal. Adu mulut makin sengit, sampai bahas masa lalu Cody sebagai Stardust dan Gable waktu jadi Shorty G. Akhirnya, Cody nantang Gable buat bertanding hari ini juga. Janji bakal selesain semuanya di ring. Cody lawan Gable ini tuh fresh banget dan seru karena Gable biasanya main di Raw. Menurutku, Gable bakal lebih cocok di SmackDown sekarang, tapi mungkin aja ada perubahan roster mendatang. Cody juga nunjukin keseriusannya menuju pertandingan lawan Kevin Owens buat gelar WWE. Sementara Gable tetap keren jadi heel yang terlalu percaya diri. Tim komentator bilang bakal ada perubahan besar di WWE. General Manager Raw, SmackDown, dan NXT lagi diskusi soal adanya jendela transfer untuk para talent. Jadi mungkin bakal ada perombakan roster. Bianca Belair dan Naomi ngobrol soal misteri di balik serangan ke Jade Cargill. Naomi pengen bantu Bianca tapi bilang kalau fokusnya sekarang buat pertandingan triple threat dulu. Suasana makin panas waktu Chelsea Green dan Piper Niven datang nyindir Bianca karena kalah minggu kemarin dari Chelsea. Bianca yang masih cedera di bagian rusuk, nuduh Niven yang nyerang Cargill tapi Niven membantahnya. Keributan pun terjadi waktu Bianca dorong Chelsea, tapi Niven langsung nyerang rusuk Bianca, bikin Bianca kesakitan. Lanjut ke pertandingan pertama di SmackDown hari ini, turnamen Women's United States Championship, perempat final antara Naomi melawan Tiffany Stratton melawan Elektra Lopez. Pertandingan triple threat ini cepat banget dan penuh aksi buat nentuin siapa yang lanjut ke semifinal. Tiffany langsung agresif di awal menyerang Elektra, sementara Naomi bikin kagum dengan crossbody dan springboard yang atletis. Elektra nunjukin kekuatannya lewat spinning slam dan knee strike, bikin lawan-lawannya kewalahan. Naomi juga sempat bikin penonton heboh dengan gerakan high flying-nya, tapi Tiffany emang enggak ada lawannya. Di akhir yang kacau, Naomi nge-moonsault ke Elektra tapi Tiffany ambil kesempatan dengan hantamkan prettiest moonsault ever yang spektakuler untuk memenangkan pertandingan. Pertandingannya itu solid banget, penonton malah dukung Tiffany Stratton sebagai babyface utama, walaupun Naomi itu babyface juga. Elektra Lopez emang jarang tanding, tapi performanya di sini itu oke. Kekacauan berlanjut di backstage. Montez Ford dan Angelo Dawkins ditemukan tergeletak. GM SmackDown Nick Aldis konfirmasi kalau The Profits ini diserang tapi pelakunya masih misterius. Aldis didatangi WWE Tag Team Champions, Motor City Machine Guns, yang minta kejelasan soal situasi pertandingan gelar mereka. Terus, Johnny Gargano dari DIY masuk, minta buat DIY yang gantiin The Profits di pertandingan buat gelar juara. Setelah diskusi, Aldis setuju tapi kasih peringatan ke Gargano, pastiin Tommaso Ciampa nggak bikin dia nyesel. Lanjut ke pertandingan antara Bianca Belair melawan Piper Niven. Niven langsung dominan di awal, pakai kekuatan dan ukuran tubuhnya buat nyerang nusuk Bianca. Tapi Bianca nggak nyerah, balik menyerang dengan spear dan crossbody yang keren dari atas ring. Walaupun ada gangguan dari Chelsea Green, Bianca berhasil ngangkat Niven ke bahunya dan ngebanting KOD.
ke Chelsea untuk memenangkan pertandingan. Pertandingannya luar biasa. Ini ngingetin lagi betapa berbakatnya Bianca sebagai pegulat solo. Walaupun dia jadi tag team emang seru, aku lebih suka lihat Bianca balik ke pertandingan solo. Piper Niven juga tampil mengesankan, soalnya dia dapat momen yang bikin kayak dia bakal menang. Aku suka banget pertandingan ini. Setelah pertandingan, Byron Saxton kasih info penting. Piper Niven ternyata terlihat di backstage minggu lalu saat pertandingan, jadi dia nggak terlibat dalam serangan ke Jade Cargill. Naomi dan Bianca diskusi soal kemungkinan pelakunya, tapi identitasnya masih misterius. Bianca janji bakal balas dendam begitu kebenarannya terungkap. Juara United States yang baru, Shinsuke Nakamura baru aja mulai masuk ke ring dengan gayanya yang lebih gelap. Tapi langsung dipotong sama LA Knight yang minta rematch. LA dengan sekarang siap pakai kacamata hitam yang katanya buat ngeblok semburannya Nakamura. Tapi obrolan mereka juga keputus sama Andrade yang juga mau balas dendam ke Nakamura. Tiba-tiba Tama Tonga nyerang Andrade dan Jake Fatu nyerang LA Knight di ring. Mereka berdua bareng Solo Sikoa bikin kekacauan. Nakamura keluarin Black Mist dari mulutnya, ngebuat Bloodline gak nyerang dia. Nakamura pergi ninggalin LA Knight dan Andrade buat dihajar sama Bloodline. Solo Sikoa bareng Jake Fatu dan Tama Tonga langsung ngomong ke WWE Universe, nunjukin kalau mereka masih tetap dominan walaupun kehilangan 2 anggota di War Games. Solo ngaku dirinya sebagai head of the table dan tribal chief yang baru karena masih punya kalung merah Ulavala sebagai simbolnya. Dia gak lupa ngasih peringatan keras buat siapa aja yang berani lawan The Bloodline. Andrade ikutan muncul itu karena Nakamura waktu itu curang buat ngalahin dia, sama kayak waktu Nakamura curang lawan LA Knight. Jadi dua-duanya pengen balas dendam ke Nakamura. Bisa aja ini bakal jadi triple threat match atau mungkin LA Knight lawan Andrade dulu buat dapetin title shot. Selain itu, ini juga cara yang bagus buat bikin The Bloodline kelihatan kuat lagi setelah kalah di War Games. LA Knight juga bisa jadi punya rival baru lawan Bloodline lagi, tapi kali ini versinya Solo Sikoa. Tommaso Ciampa masih kelihatan frustasi karena kesempatan mereka buat tanding gelar tag team terus-terusan tertunda sebelumnya. Dia juga sempat nyinggung masih ada masalah minggu kemarin yang belum selesai. Bikin fans penasaran sama reaksi Gargano jelang pertandingan besar mereka setelah ini. Kevin Owens tampil dalam promo santai dari mobilnya. Dia nggak mau masuk arena buat wawancara yang dijadwalkan bareng Michael Cole. Owens terang-terangan bilang dia benci ada di kota Minneapolis dan nyuruh Cole datang ke mobil aja kalau mau wawancara. Lanjut ke pertandingan kejuaraan gelar WWE Tag Team antara Motor City Machine Guns melawan DIY. Ciampa langsung agresif di awal, tapi Gargano kayak ragu-ragu buat tampil habis-habisan, bikin Ciampa frustasi banget. MCMG manfaatin kekacauan ini dengan combo double team khas mereka buat mendominasi pertandingan. Ada momen di mana Ciampa nggak sengaja hantam Gargano sampai jatuh dari apron, dan keduanya malah saling bentak dan bacot. Meski sempat ribut, Gargano akhirnya pakai taktik curang dengan ngelow blow Sabin secara diam-diam. Ciampa malah ketawa dan mereka langsung eksekusi Made in the Middle untuk memenangkan pertandingan dan jadi juara WWE Tag Team yang baru. Aku suka banget cerita di pertandingan ini. Aku juga suka ide DIY jadi heel dan pegang gelar tag team. Cerita pertandingan ini dieksekusi dengan sempurna dan ini bisa juga jadi pengungkapan kalau ternyata DIY lah yang menyerang Street Profits sebelumnya. Setelah menang WWE Tag Team Championship, Gargano dan Ciampa merayakannya di belakang panggung. Istri Gargano, Candice LeRae juga ikut merayakan. Kevin Owens akhirnya wawancara sama Michael Cole tapi tetap dari mobil. Owens curhat soal pengkhianatan dan kemarahannya ke Cody Rhodes, nuduh Cody cuma peduli sama dirinya sendiri. Cole malah bilang kalau semuanya itu sebenarnya salahnya Kevin Owens. Owens pun emosi dan ngusir Cole dari mobil. Manggil Cole lagi cuma buat nutup jendela. Terus pergi bikin penonton ngakak. Tipikal Owens yang selalu ngeluh soal hal yang sama. Cole coba kasih perspektif kalau mungkin Owens yang jadi masalah, tapi sebagai heel, Owens jelas gak mau dengar apa kata Cole itu. Di backstage, GM SmackDown Nick Aldis ngobrol santai sama World Heavyweight Champion Gunther, kasih petunjuk kalau mereka punya rencana besar ke depan. Gak lama setelah itu, Carmelo Hayes datang minta perubahan suasana, dan Aldis bilang bakal ada lawan spesial buat Melo dalam waktu dekat. Langsung aja ke pertandingan utama di SmackDown hari ini antara Cody Rhodes melawan Chad Gable. Gable manfaatin cedera kaki Cody dengan ankle lock berulang kali, bahkan sampai ngelepas sepatu Cody buat bikin sakitnya lebih parah. Walaupun Gable terus menyerang,
Cody bikin penonton heboh dengan inverted superplex dan Cody cutter dari atas ring. Setelah pertarungan yang intens, Cody akhirnya bisa banting Gable dengan crossroads untuk memenangkan pertandingan. Main event ini seru banget buat acara mingguan walaupun hasilnya udah bisa ditebak, tapi cerita soal cedera kaki Cody dan serangan Gable yang tanpa henti bikin pertandingan ini menarik banget. Cody tetap tampil luar biasa dengan momen-momen besar dan akhirnya menang lewat counter yang keren. Cody belum sempat istirahat, Kevin Owens muncul pakai kaos Dusty Rhodes, langsung nyerang kaki Cody yang cedera. Pertarungan mereka melebar ke luar ring, bikin GM Nick Aldis dan WWE official turun tangan. Cody nutup acara dengan aksi terjun ke Owens di luar ring, ninggalin tensi yang panas untuk menutup episode SmackDown hari ini. Masuk akal banget Owens muncul di momen ini, apalagi pakai kaos Dusty juga bagus. Kukira Owens bakal lebih dominan, tapi Cody berhasil ngelawan balik, jadi lebih imbang. Cody emang punya mental juara, makanya banyak fans yang suka sama dia. Menurutku, ini SmackDown yang keren banget. Aksi dirinya solid banget, pertandingan gelar tag team antara DIY dan MCMG luar biasa sebagai cerita, pemindahan gelar dan perubahan DIY jadi heel dieksekusi dengan brilian. Pertandingan Bianca lawan Piper Niven juga luar biasa, ngingetin lagi betapa berbakatnya Bianca sebagai pegulat solo. Tiffany Stratton menang di turnamen Women's US Title juga bikin aku seneng. Main event Cody lawan Gable gak kalah seru, cocok banget Kevin Owens muncul di akhir acara buat bikin hype pertandingan mereka di Saturday Night's Main Event. Tapi menurut kalian gimana SmackDown hari ini? Bagus? Gak bagus? Komen di kolom komentar. Ya udah gitu aja video hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 7.500 subscriber di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy. See you. Bunny for love we can hold. I wish we were